Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum jami'an? Atamanna annakum bil khair wal afiyah. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Nah, jadi saya harap kalian dalam keadaan sehat dan keadaan afiat. Wa qabla dirasah, hayya nabtadi'a dirasatan al-an bi qiraatil basmalah. Nah, marilah sama-sama kita buka pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi gimana kesan kalian nih dengan bahasa Arab? Nah, jadi saya harap kalian harus tetap semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Karena apa? Bahasa Arab adalah bahasa agama, bahasa umat Islam, dan juga kebanyakan ilmu agama dipelajari dengan menggunakan bahasa Arab. Oke, di minggu lalu kita telah mempelajari yang namanya taksimul kalimah, yaitu pembagian kata, yang mana pembagian kata ada 3, ada isim, ada fiil, dan juga ada huruf. Dan juga di akhir pembelajaran kita sudah juga mempelajari tentang adat ma'dud. Nah, jadi dalam pembelajaran kali ini kita mungkin akan sedikit banyaknya kita akan mengupas tentang adat ma'dud atau bilangan dalam bahasa Arab. Oke, mau tahu seperti apa? Mari simak penjelasan berikut. Pembahasan adat wal ma'dud. Jadi perlu kita ketahui atau perlu kita sadari, adat yang dimaksud adat itu adalah bilangan. Artinya angkanya. Nah, ma'dud ini adalah benda yang dihitung. Nah, jadi kita jangan sampai salah lagi mengartikan adat dan ma'dud itu ya. Nah, adat bilangannya atau angkanya, ma'dud adalah benda yang dihitung. Oke, untuk bilangan 1 dan 2 itu harus sama muzakkar dan muannasnya. Maksud di sini adalah adat dan ma'dudnya. Nah, jadi angka dan juga benda yang dihitung itu harus sama dalam segi muzakkar. Artinya kalau ma'dudnya muzakkar, adatnya juga harus muzakkar. Kalau ma'dudnya muannas, maka adatnya juga harus muannas. Nah, untuk bilangan 3 sampai 10 kebalikan dari 1 dan 2, artinya harus berbeda antara muzakkar dan muannas. Jadi kalau ma'dudnya muzakkar, maka adatnya harus muannas. Kalau ma'dudnya muannas, maka adatnya harus muzakkar. Nah, untuk bilangan 11 sampai 99, ma'dud atau benda yang dihitung itu berbaris fathah. Ya, untuk bilangan 1 dan 2 itu urutannya adalah ma'dud di awal baru adat. Nah, coba kita contohkan. Tilmizun wahidun. Tilmizun artinya murid, wahidun satu. Jadi satu murid. Nah, seperti itu, satu murid. Jadi sesuai yang sudah kita bahas tadi, bilangan 1 dan 2 itu harus sama antara muzakkar dan muannas. Kita lihat ma'dudnya dulu. Ma'dud adalah benda atau sesuatu yang dihitung. Nah, yang dihitung di sini adalah tilmiz atau murid. Nah, ini apabila bentuknya muzakkar, maka adatnya juga harus muzakkar. Jadi karena tilmiz di sini bentuknya muzakkar, maka di sini juga harus muzakkar. Nah, berbeda halnya ketika si ma'dud yaitu muannas. Nah, kita contohkan. Ya, contoh selanjutnya yaitu muslimatun wahidatun. Nah, jadi karena di sini ma'dudnya di sini berbentuk muannas, maka adatnya juga harus muannas. Tanda muannas atau muzakkar itu apa sih? Nah, apabila masih tidak tahu, jadi secara umum muannas itu adanya tak marbutoh atau tak yang bulat seperti ini. Nah, apabila ada kata yang diakhiri dengan tak yang bulat seperti ini, maka dia dikategorikan dalam muannas. Nah, apabila tidak ada, maka dia dikategorikan sebagai muzakkar. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke dalam bilangan 3 sampai 10. Nah, untuk bilangan 3 sampai 10 ini kebalikan bilangan
1 dan 2 tadi. Yang mana apabila di bilangan 1 dan 2 itu antara muzakkar dan muannas harus sama. Nah, kalau bilangan 3 sampai 10 itu harus berbeda. Jadi ketika ma'dudnya muzakkar, maka adatnya harus muannas. Nah, sebaliknya ketika ma'dudnya muannas, maka adatnya juga harus muzakkar. Itu dalam bilangan 3 sampai 10. Oke, jadi untuk susunannya ini juga berbalik dari bilangan 1 dan 2, yang mana kalau bilangan 1 dan 2 itu ma'dud dulu atau yang dihitung dulu baru angka. Kalau hanya bilangan 3 sampai 10 tidak. Artinya angka dulu baru sesuatunya yang dihitung. Nah, artinya adat plus ma'dud, dan juga ma'dudnya ini berbentuk jamak dan barisnya itu kasroh. Ya, oke, sebagai contoh kita misalnya akan membuat kata misalnya 3 buku. Oke. Nah, jadi pertama kita harus mencari bahasa Arabnya dari ini. 3 bahasa Arabnya adalah salah satun. Oke. Buku bahasa Arabnya adalah kitabun. Nah, selanjutnya kita harus lihat dulu dari segi muannas dan muzakkar. Kita lihat ma'dudnya. Nah, kita lihat ma'dudnya apakah di sini berbentuk muzakkar atau muannas. Karena di sini tidak ada ta yang bulat seperti yang ulun jelaskan di awal tadi, maka di sini bentuknya muzakkar. Nah, apabila ma'dudnya muzakkar, maka adatnya harus muannas. Kita lihat adatnya. Di sini sudah ada ta, berarti adatnya di sini termasuk muannas. Nah, berarti sudah beres. Sudah pas. Harus berbeda kan, adat muzakkar maka ma'dudnya muzakkar maka adatnya harus muannas. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita fokus ke ma'dud dulu ya. Nah, ma'dud di sini harus berbentuk jamak dan barisnya itu harus kasroh. Ya, kita cari jamak dari kitabun. Jamak dari kitabun adalah kutubun. Ya, kutubun. Oke, jadi di sini karena jamaknya berbaris kasroh berarti kita tulis kutubin. Nah, setelah itu adat atau angka apabila dalam bilangan 3 sampai 10 itu apabila bertanwin dia harus dihilangkan tanwin. Oke, jadi tidak bertanwin. Jadi salah satu kutubin. Nah, seperti itu. Oke, misalnya kita ganti angka 3-nya menjadi angka 5 misal. 5 buku. Nah, maka kita harus cari bahasa Arabnya 5. 5 adalah khamsatun. Oke. Khamsatun. Ya. Di sini ada tak, harus muannas karena di sini tadi muzakkar. Nah, kembali lagi adat yang bertanwin harus dihilangkan tanwinnya. Khamsatu kutubin. 5 buku. Oke, contoh lain misalnya dalam kalimat. Nah, misalnya kita ingin membuat kalimat di atas rak ada 5 buku. Nah, di atas rak ada 5 buku. Nah, jadi seperti apa tuh? Nah, jadi tinggal kita cari saja bahasa Arabnya. Di atas bahasa Arabnya adalah ala. Rak ar-rafu. Ala rafi. 5 buku tadi berapa? Khamsatu kutubin. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Oke, lanjut kita bilangan 11 sampai 99. Nah, jadi untuk bilangan 11 sampai 99 sudah kita singgung di awal tadi, ma'dudnya atau sesuatu yang dihitung itu berbaris fathah. Nah, jadi untuk peraturannya gini. Nah, jadi untuk kelipatan 1 dan 2 itu antara adat dan ma'dud itu harus sama muzakkar atau muannas. Maksudnya kelipatan 2 itu seperti ini, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 dan seterusnya. Untuk kelipatan 1 dan 2 itu adat dan ma'dud harus sama dalam segi muzakkar
atau muannas. Artinya ketika ma'dudnya muzakkar, adatnya harus muzakkar. Apabila ma'dudnya muannas, maka adatnya harus muannas. Untuk kelipatan 1 dan 2. Nah, untuk kelipatan 3 sampai 9, nah itu harus beda antara adat dan ma'dud dalam segi muzakkar atau muannasnya. Maksudnya kelipatan 3 sampai 9 itu 13, 15, 23, 35, 49. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu harus beda. Artinya kalau madudnya muzakkar, maka adatnya harus muannas. Kalau madudnya muannas, maka adatnya harus muzakkar. Nah, seperti itu. Dengan catatan madudnya berbaris fathah. Oke, sebagai contoh kita akan membuat contoh semisal 11 buku. Nah, untuk 11 kita sudah tahu bahasa Arabnya, yaitu adalah ahada asyar. Nah, buku adalah kitabun. Oke. Nah, jadi untuk di sini karena ma'dudnya atau yang dihitung ini fathah, maka kitabun kita barisi fathah. Ahada asyara kitaban, 11 buku. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk ini kita juga tak lupa pula kita harus memperhatikan dari segi muzakkar dan muannas. Nah, karena di sini kitaban berbentuk muzakkar. Nah, ini kan kelipatan 1 nih, 11 nih, 11, 12, 21, 22. Itu kan kelipatan 1 dan 2 itu harus sama adat ma'dudnya dalam segi muzakkar dan muannas. Karena di sini ma'dudnya berbentuk muzakkar, maka adatnya juga harus berbentuk muzakkar ya. Coba kita contohkan lagi dalam bentuk muannas. Nah, semisal seperti ini, 11 sekolah. Oke. 11 sekolah, 11 bahasa Arabnya adalah ahada asyar. Sekolah bahasa Arabnya adalah madrasah. Nah, madrasatun. Nah, ini contoh bagi ma'dud yang muannas ya, karena di sini ada tanda tak. Nah, jadi apabila ada kata yang diakhiri tak, maka di sini dikategorikan sebagai muannas. Nah, apabila ma'dudnya muannas dalam kelipatan 1 nih untuk bilangan 11 sampai 99, maka adatnya juga harus muannas. Jadi di sini harus kita ubah. Bukan ahada asyar lagi, tapi ihda asyrota. Ihda asyrota madro. Nah, ma'dud dalam bilangan 11 sampai 9 dia harus berbaris fathah. Ihda asyrota madrasatan. Nah, seperti itu. Oke, semisal kita ingin membuat contoh yaitu 15 buku. Nah, ini kan kelipatan 3 sampai 9 nih. Nah, artinya dalam muzakkar muannas adat dan ma'dud itu harus berbeda. Ya, 15 yaitu khamsata asyar. Ya, buku yaitu kita. Nah, untuk 11 sampai 9 ma'dudnya berbaris fathah, maka kita ban. Nah, kita lihat dulu ma'dudnya. Ma'dud di sini bentuknya muzakkar atau muannas. Di sini tidak ada tak, maka dia berbentuk muzakkar. Nah, karena dia berbentuk muzakkar, maka adatnya harus berbentuk muannas. Nah, di sini sudah muannas ya, tandanya ini. Ada tak. Ya, coba kita contohkan lagi contoh yang ma'dudnya muannas. Contohnya 15 sekolah. Nah, sekolah bahasa Arabnya adalah madrasah. Oke, di sini ma'dudnya berbaris fathah. Nah, madrasatan. Nah, kita lihat madrasah atau ma'dudnya. Di sini berbentuk muannas atau muzakkar? Berbentuk muannas karena ada tak. Nah, apabila ma'dud yang berbentuk muannas, maka adatnya dia harus berbentuk muzakkar. Jadi tak di sini harus kita hilangkan. Menjadi khamsa. Oke, khamsa. Nah, terus untuk asyara dia mengikuti ma'dud. Apabila ma'dudnya muannas, maka di sini bertambah tak. Nah, khamsa asyarata madrasatan. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk bilangan puluhan. Nah, untuk bilangan puluhan
ini dia multi talent ya. Artinya dia tidak memandang muzakkar atau muannas. Nah, maksudnya gini, muzakkar muannas itu kalau bahasa orang Banjar itu saraba rasuk ya. Misalnya kita buat contoh 20 buku. 20 bahasa Arabnya adalah ishruna. Oke. Buku bahasa Arabnya adalah kita. Nah, di sini baris fathah, kitaban. Ya, sudah. Ya memang seperti ini. Ini sudah benar. Karena dia bilangan puluhan. 20, 30, 40, 50 sampai 90. Dia tidak ada membahas masalah muzakkar muannas. Contoh lagi di sini 20 sekolah. Nah, sekolah tadi sudah kita tahu bersama bahasa Arabnya adalah madrasah. Sini baris fathah, madrasatan. Ya sudah seperti ini, 20 sekolah. Artinya tidak ada lagi pembahasan masalah muzakkar atau muannas dalam bilangan puluhan ya. Maksudnya puluhan ini yang 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Kalau bilangan 21, 22, 31, 33, 45 itu masih ada pembahasan masalah muzakkar atau muannas. Oke, itulah tadi penjelasan tentang bilangan dalam bahasa Arab. Asallahu ayyusahhila lana an nafhamal ulum. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari ilmu-ilmu, khususnya ilmu bahasa Arab. Syukran kasir ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.